kami menyembah-Mu Tuhan. Mari semua segenap hati katakan Jesus name above all name. Tuhan, kami bawa diri kami. Kami butuh Engkau pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami bekerja Tuhan. Jawa kami, cokram kami. Jesus name. Oh Tuhan. Mari Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Mari segenap hati dan seluruh jiwa roh-Mu Jesus. Sekali lagi semua katakan nama di atas segala nama. Sembah Dia, puji Dia, sembah Dia, puji Dia. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ajar kami mengerti hati, ajar kami mengerti perasaan-Mu. Bawa kami Jesus name. Tolongi kami, tolongi Papua, tolongi bangsa ini. Kami para pelayan-Mu Tuhan. Bapa, sekali lagi Jesus name. Jesus name above all name. You are worthy of all praise. Hati kami menyanyikan Kau besar. Jesus name. Sembah Dia dengan segenap jiwa tubuh semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, ini jemaat-Mu. Holy Glory Church Timika Tuhan. Tolongi kami, bawa kami. Kami perlu Kau di pagi hari sampai selamanya. Kami perlu Kau. Semuanya katakan nama di atas segala nama. Jesus name above. Ini hati kami, ini hati kami. Risaukan Jesus name.
Sama-sama kita katakan Hosana. Hosana Hidayah. Hosana di tempat yang maha tinggi dan mulia. The King believes in us. Sekali lagi di tempat maha tinggi Kau, Hosana. Ya Rabbah, terima kasih oh Tuhan. Sama-sama dengan iman, semua yang katakan sebab Engkau layak mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Engkau layak. Pagi hari ini kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami mau fokus padamu, kami mau tanggalkan setiap persoalan, kami mau tanggalkan pikiran dunia, kami mau menghadap Raja dan segala raja. Sebab Engkau layak, Engkau layak, Engkau kudus, mulia dan dipuja sampai sebab Engkau layak dan Engkau kudus Tuhan. Sekali lagi sebab Engkau layak dan Engkau kudus Tuhan, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami mau menghadap fokus padamu Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap ego, kami mau tanggalkan setiap kesombongan. Kami mau buang pikiran dunia, kami mau menghadap Raja.
Roh Kudus, Roh Kudus, mari penuhi kami. Tuhan bertata atas tempat ini, kota ini, pulau ini, Indonesia Tuhan. Kami kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Tidak ada yang akan dicuri oleh si jahat. Kami dalam penjagaan, kami menghadap Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Allah yang besar. Sebab namamu di atas segala nama Tuhan. Haleluya. Mari semua bawa segenap hatimu, semua lebih dalam menyembah Tuhan. Kemuliaan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, pulihkan bangsa ini, pulihkan bangsaku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu memuji. Yesusku, haleluya. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan bangsa kan bangsaku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan, Yesus, sembah Dia. Yesus, kemuliaan. Pulihkan Papua, pulihkan Papua. Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, berkati. Sama-sama kita katakan, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu memuji. Menjembah
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Segala katakan segala pujian. Mengosongkan perahu kita, tidak mengosongkan pikiran kita, sehingga Yesus tidak masuk. Ngerti? Kadangkala gelas kita masih penuh, sehingga kita tidak bisa menerima air dari surga. Kadangkala kita sudah begitu sombong, penuh, sudah angkuh, merasa bisa, sehingga Yesus tidak bisa masuk ke dalam tempat yang itu. Seandainya perahu itu penuh, tentu Yesus tidak masuk. Kosongkan dulu diri kita. Saya dulu waktu di gereja sebelumnya, gereja lama, saya berapa tahun terakhir sudah enggak diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya terus berdoa setiap kali saya datang, karena masih harus menemani Ibu Kem, dan saya berdoa pada saat saya duduk, saya berdoa, Tuhan, saya mengosongkan diri saya mengosongkan hati saya supaya saya dipenuhi oleh-Mu. Itu setiap minggu saya begitu. Kenapa kita harus mengosongkan? Kita sudah penuh, hati kita sudah penuh, pikiran kita sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Tidak bisa diisi lagi. Makanya orang tidak mengalami Tuhan. Sebentar kita lihat ya. Yesus izinkan kita mengosongkan wadah kita supaya Yesus masuk ke dalam wadah kita, masuk ke dalam perahu kita, masuk ke dalam bisnis kita, masuk ke dalam keluarga kita, masuk ke dalam lingkungan kita, masuk ke dalam hati kita. Kosongkan. Tidak ada yang lain di hatimu. Tidak ada harta di hatimu. Semua kosong. Tidak ada keinginan-keinginannya hatimu. Semua harus dikosongkan. Hanya Yesus yang ada di hati. Sebab kalau Yesus mau masuk, Tuhan tak boleh ada yang lain. Harus satu pribadi saja. Yesus, dan apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke dalam wadahmu, ke dalam hatimu? Ya, kita baca. Setelah ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu Simon, ayat 3, dan menyuruh supaya ia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang kedua, seringkali Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal yang mustahil. Yesus menyuruh bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Padahal di ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin kita ada disuruh sesuatu yang kok ini suara Tuhan benar enggak ya? Ada berbicara, berbisik di hati kita. Saya ambillah contoh. Pasti kemarin waktu kami bagi 20.000 benih, setiap orang 20.000 benih. 15.000 ya.
Saya sebenarnya tidak percaya kalau tidak ada satu orang pun yang tidak diberitahu sama Tuhan. Dan ketika Tuhan memberitahu kita, contoh misalnya kita harus kasih 15.000 itu kepada orang yang kita tidak suka. Contoh. Ini benarkah Tuhan bicara? Benar? Hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang di luar nalar. Hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Hal-hal yang di luar analisis kita. Hal-hal yang di luar logika kita. Hal-hal yang di luar hitungan-hitungan matematika. Ini bagaimana tidak bisa, seperti Simon bilang, saya ini sarjana nelayan, ya. Saya sudah bekerja sepanjang malam. Tapi Yesus bilang, bertolak ke tempat dalam dan tebarkan jala. Tapi syaratnya apa? Yang pertama apa? Izinkan dia mengisi wadahmu, mengisi seluruh hatimu. Tidak ada satu ekor ikan pun di perahu. Tidak ada satupun kenajisan di hati kita. Tidak ada satupun apa-apa di hati kita. Tahirkan hati kita, bersihkan, sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Lepaskan semua, sapu dua keluar, sampai Yesus masuk dan bertahta di hatimu. Bertahta artinya apa? Memenuhi seluruh hatimu, wadahmu. Orang yang punya lapar dan haus akan Tuhan, pasti wadahnya besar. Orang yang punya lapar, saya ulangi, orang yang punya lapar dan haus akan Tuhan, pasti wadahnya besar. Saya beri contoh. Kalau saya sedang lapar, pengen makan, lapar makanan maksudnya ya. Pastikan perut saya, misalnya perut saya begini ya, sedang lapar, pastikan kosong, benar? Benar? Wadahnya besar. Enggak. Kalau saya sedang kenyang, sisa untuk makanan paling kecil gini, benar? Kalau kita lapar dan haus akan Tuhan, wadah kita besar buat menampung Tuhan, menampung hadiratnya, menampung kuasanya. Tapi Tuhan mau masuk dalam hatimu, tapi tidak ada di dalam hati kita. Pastikan di dalam hati kita tidak ada satu hal yang lain, keinginan-keinginan yang lain, ya, kenajisan, hal-hal yang memilukan hati Tuhan, kedengkian, iri hati, memikirkan harta. Hanya Tuhan, only Jesus, hanya Tuhan masuk dan bertahta di hatimu. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, sebab karena aku ini seorang yang berdosa. Lihat, ketika mujizat itu terjadi, Simon tersungkur. Tuhan, pergi daripadaku, pergi, aku ini orang berdosa. Dia menyuruh Yesus pergi, artinya Yesus semakin jauh dan dia tetap. Dia melihat ada perbedaan yang sangat jauh, bumi dan langit, kudus dan najis. Benar? Karena melihat Tuhan. Ada banyak manusia ketika sudah diberkati, ini mujizat, sudah banyak ikan melimpah ruah. Oh, dia tidak tahu kalau itu Tuhan yang berkati. Dia bilang itu kebetulan. Kebetulan saja itu dapat hadiah. Kebetulan saja itu dapat apa lagi? Arisan. Kebetulan saja, memang arisan kan karena setiap bulannya. Kebetulan saja itu dapat apa? Dapat berkat. Dia tidak tahu. Orang yang selalu
memikirkan Tuhan, selalu rindu, lapar, haus akan Tuhan, selalu berkata bahwa dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Baginya kemuliaan, hanya kemuliaan selama-lamanya. Ada ayatnya toh? Begitu. Ya. Siapkan wadahmu supaya wadah yang besar. Ya. Gimana mempunyai wadah yang besar ketika Yesus masuk dalam hati kita? Wadah yang besar, kalau engkau datang sama Tuhan, jangan bawa cangkir, bawa wadah yang besar-besar, baskom apakah, supaya engkau dipenuhi. Semakin besar wadahmu, semakin kau mendapat mujizat itu. Semuanya, ketika tanaman kecil, ya, tanaman kecil ya, pohonnya, wadahnya, tanah itu hanya segini. Tapi kalau pohon kelapa yang besar atau pohon yang gede, segini wadahnya juga gede, benar? Ya. Dan wadah yang gede itu dia bisa menampung banyak. Pohonnya gede, dia bisa menampung, dia dapat banyak burung yang dapat bersarang, benar? Kalau wadah kita gede, besar, kita bisa menampung banyak masalah, banyak keluhan. Saya dengan Ibu Gem datang, si A konseling, datang si B mengeluh, datang si C, datang si D, menampung banyak keluhan. Wadah yang besar. Jangan kita egois dengan diri kita sendiri, memikirkan, karena hatimu memikirkan hal-hal duniawi, memikirkan kenajisan, memikirkan seks, memikirkan apapun juga, rokok, minum, memikirkan duit, diri sendiri, itu wadah yang sempit. Wadah yang besar ketika kau mengizinkan Yesus masuk, menampung banyak keluhan. Datang baru-baru datang keluarga Anda, lihat minggu lalu ada yang datang ibadah bersama kami. Ya. Anda panggil Amma, saya panggil Iki gitu. Menginap bersama kami. Dan Anda lihat, kita ada ketika ada jemaat, ada keluarga minta tolong diantar ke Pomako, ada banyak yang bisa ditampung. Ada banyak yang bisa ditampung, ada banyak yang bisa ditolong. Ada 8 titik rumah singgah, hampir 300 anak. Itu wadah yang besar. Ngerti? Ada radio, wadah yang besar, memikirkan jiwa-jiwa, berdiri bagi kota. Orang yang berdiri bagi kota, pasti Tuhan berikan kemampuan, pasti Tuhan berikan fasilitas, pasti Tuhan berikan senjata. Sama juga kalau Anda berdiri bagi perusahaan di tempat Anda kerja, maksudnya gimana? Saya harus terjemahkan supaya Anda mengerti. Ada yang mengerti, ada yang belum. Perusahaan. Ada yang cerita jelek sama pimpinanmu, kau berdiri pasang badan, ini pimpinanmu di belakang, ini orang yang cerita jelek. Nah, pimpinan saya baik. Begitu juga Anda berdiri bagi gereja, ada yang cerita jelek. Kau cerita apa Bapak Gem, Bu Gem? Kami semua ini mau kami keroyok. Sini banyak ini, mau dikeroyok. Contoh saja. Itu namanya berdiri. Dan gembala pasti senang. Pimpinan perusahaan pasti senang pada orang yang berdiri bagi perusahaan itu, membela perusahaan itu. Demikian pula ketika kita berdiri bagi kota,
Tuhan memberikan kita otoritas, memberikan kita kuasa, memberikan kita power. Itu namanya berdiri, standing in the gap. Coba dua. Ini standing in the gap. Cepat. Tuhan manusia. Ini Tuhan sudah mau hukum. Karena contoh saja ya, Tuhan sudah mau hukum, saya berdiri di tengah, saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya ini tidak dihukum. Mau meratap semua, saya meratap, saya pasang badan. Kan Yeskiel mengatakan apa? Aku mencari di tengah-tengahmu seorang yang hendak mendirikan tembok supaya tidak kubinasakan kota itu. Benar? Berdiri. Jangan kita dan Anda, saya termasuk juga orang dulu seperti begini. Ada orang-orang yang berdiri dan berdoa supaya kita dulu selamat. Benar? Amin. Itu namanya berdiri. Standing in the gap. Standing, berdiri in the gap antara dua ini. Ngerti? Okay. Bagaimana kita berdiri, kita bersyafaat, kita isi cawan, kita doling untuk menangkan kota. Itu dibilang hati yang besar, wadah yang besar. Tidak memikirkan saya mau makan apa, saya mau kredit rumah, saya mau kredit mobil, saya mau tabung ini, saya mau usaha ini. Itu hatinya. Ya, makanya seringkali saya sudah bilang, akan ketahuan orang dari pembicaraan apa yang dia keluarnya, tatapan matanya ketahuan karena di dalam hati. Ya, akan ketahuan. Wadah yang besar nampung banyak jiwa-jiwa. Waktu doa pelayan yang lalu kan saya bilang, saya kadang bertanya dan kadang bilang di grup, Filipus jangan pikirkan Filipus. Randi, bagaimana NC sudah baikkan? Itu memikirkan. Ya, saya kirim di grup atau Jostan, bagaimana sudah dapat pacar? Itu memikirkan. Ya, memikirkan. Ya, jangan Anda pikir Anda saja, anakku saja, orang tuaku saja. Wadahmu terlalu kecil untuk itu. Kalau itu sudah bisa, Yesus itu di dalam dialah harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat pernah saya bilang ya. Kalau itu baru wadahmu diperbesar, wadah kapasitasmu diperbesar untuk menampung seperti tadi yang masuk dalam perahu. Dan ketika kau menuruti apa yang tidak masuk akal permintaannya, baru mujizat itu jatah, baru itu melimpah, ya, datang, baru datang semua, ya, seolah-olah engkau magnet dan engkau menarik semua itu berkat, uang dan lain-lain semua, ya. Nah, jangan dulu terlalu fokus diri kita. Kau fokus mimpi jadi orang kaya baru sebentar. Yang di Turki, Suriah itu tiba-tiba saja terjadi begitu, ada 20.000 yang meninggal. Kalau Anda sadar, orang bijak itu, Alkitab mengatakan ya, dia tahu tanda-tanda zaman. Meskipun tidak pas, tapi ngerti. Hati-hati. Kita tidak tahu kapan kita selesai. Orang yang sehat, sangat kuat, ada kata bijaknya di radio, bisa juga selesai. Orang yang sakit-sakitan, minta mati tidak juga mati-mati, ada kan? Benar? Tapi orang yang mau mati tidak mati. Orang yang tidak mau mati jadi mati. Hidup ini singkat. Jangan pikir. Makanya tadi, ku kan bangkit.
ayo kuat. Saya juga jadi kuat tadi, kami juga jadi kuat tadi karena lagu itu. Pertamanya itu bunyi tamborin, bu, itu luar biasa. Ya, walaupun kurang tidur itu memecahkan rasa ngantuk itu. Yang dahsyat. Lima penari tadi, bu, serentak lagi, dahsyat. Ya, mereka menyembah dengan menangis. Ya, hati yang besar seperti ini. Halo, seperti ini. Saya bilang sama usia 2 tahun dia sudah mulai bicara, kasih les bahasa Kamoro. Iya toh. Sudah itu nanti berapa tahun lagi sudah ini penerjemah Alkitab bahasa Kamoro. Papa jangan dulu bicara semua itu. Jangan kasih beban dia. Dia sudah bisa dengar. Sudah ada konsep-konsep. Itu hati yang besar, memikirkan generasi, memikirkan kota, memikirkan Papua. Halo, tore kiri kananmu, kok hati besar atau kecil kah? Kalau kapasitasmu, hatimu besar, kau bisa menampung banyak. Kalau pick up itu bisa menampung berapa ton? 1 ton. 1 ton 1000 kilo. Tapi kalau motor bisa menampung berapa? Sedikit saja ya. Kapasitas hati. Tapi terlebih dahulu harus isi itu hatimu dengan Tuhan. Only Jesus, tidak ada yang lain, 1 titik pun. Ya. Saya kalau mau melayani, saya tahirkan benar-benar hati. Saya termasuk dari mungkin sungut-sungut, tahirkan. Karena apa? Saluran ini selang. Ya. Saya kemarin berbicara tentang wadah. Kalau wadah kita besar, kita akan dapat menarik hal-hal. Ini bisa tampung uang berapa? Kalau penuh dengan uang 100.000 berapa? 30 juta. Kami punya berangkas di rumah sebesar ini. Tampung berapa? Hah? Wadah yang besar. Besar. Tapi terlebih dahulu apa? Yesus dulu masuk ke dalam itu, dalam rumahmu, menduduki. Yesus masuk, duduk dalam perahu itu artinya menduduki, menguasai hatimu. Ya. Amin. Apalagi banyak contoh tentang wadah yang besar itu. Ya. Orang yang mengejar Tuhan itu wadahnya besar. Orang yang selalu berdoa buat berkat. Jadi saya lihat begini ya. Saya selalu perhatikan kalau seseorang berdoa, doakan saya. Tuhan berkati Ribka, berkati ini, berkati berkat terus. Keluar dari mulutnya berkat, dalam hatinya berkat. Anda lihat saya, lebih banyak jemaat yang berdoa Tuhan berkati. Kalau kita ngomong, kita sudah mau berpisah, Ibu Indri makin banyak Tuhan berkati. Kok malah jemaat yang Tuhan berkati, justru gembala lebih Tuhan berkati. Lebih sering saya berdoa rasa lapar, haus, mengejar Tuhan. Orang pikirannya hanya berkat, duit, makanan, itu levelnya terlalu kecil. Tapi kalau orang yang memikirkan Tuhan, memikirkan jiwa-jiwa, memikirkan lawatan, itu levelnya besar. Seperti payung, pikirkanlah perkara yang di atas, maka yang di bawah akan dipayungi.
akan diselamatkan. Makanya tidak heran ada yang begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Saya dengan Bu Gaum ketika ketemu dengan orang, Mama, pendeta ini jadi saksi hidup. Pertama kali saya ke Timika. Ketemu lagi satu, Mama, ini juga jadi saksi hidup. Ada banyak orang yang melihat 11 tahun lalu saya datang dengan tidak apa-apa. Saya punya rumah itu pada saat usia tahun 2019 ya, ya mah. 2019 3 tahun lebih. Ini kan 2023 lebih. Amin. Saya terlebih memikirkan jiwa-jiwa untuk radio. Saya menikah di usia 34. Yostan berapa? 35. Weh, kalau kau masih usia 21, 22, tidak usah sibuk dulu dengan pasangan itu. Kejar dulu Tuhan, pakai masa mudamu. Ya. Kecuali Roy kalau dia sudah dibaptis. Saya lagi memikirkan siapa yang cocok dengan Roy ini. Ya. Siapa yang cocok dengan Maria ini? Amin. Senyum dong Maria. Muka dengan wajah terhubung dengan sangat bagus, ya, tersambung dengan sangat baik, ya. Anda suka cita kah? Hatimu lagi ini kah? Terhubung, ya. Amin. Ya. Miliki wadah yang besar supaya kau bisa menampung banyak orang, menampung banyak keluhan, menampung banyak masalah, menampung orang di rumahmu. Kalau hatimu besar, saya pernah bilang, dulu saya ada anak-anak ribut saja 2-3 anak. Ketika saya belum punya kasih seorang bapak, dulu ada anak keluarga dia ribut atau apa, saya pukul. Tergantung hati kita. Anda tahu rumah di BTS dulu itu dengan kapasitas begitu, 2-3 anak itu sudah, kalau sudah teriak sudah kali-kali, ya. Ada banyak anak teriak kiri kanan apa semua, nangis, ketawa apa semua, senang lihat anak-anak. Itu wadah yang besar. Mikael tidur sampai 4:30, ya, sampai 5:30 pernah satu kali, ya. Itu wadah yang besar, itu tidak mudah, ya. Wadah yang besar tampung banyak, dompet yang besar tampung banyak uang, ya, semuanya yang besar. Amin. Mari kita tutup. Mari tutup, pejamkan matamu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau, dan Tuhan masuk dan bertahta di hati kami sehingga wadah kami semakin besar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berdiri Tuhan di dalam nama Yesus. Gereja ini bagi kota ini, gereja ini bagi jiwa-jiwa. Ya Ramasiki, ya Ramase. Tolong ya orang Papua semua, setiap suku Tuhan. Kuduslah, kudus, 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 kuduslah, suci. Mari tampilkan deklarasinya. Kita sepakat, kita berdoa. Kita perkatakan dengan jelas, jangan terlalu terburu-buru, naikkan dengan iman. Sekali lagi, kudus, kudus. Tuhan, apa yang kami lakukan ini kami percaya Tuhan
Kami melakukan Tuhan untukmu Tuhan dan setiap jiwa-jiwa. Kasih mari sama-sama kita katakan deklarasi, kita berdoa. 1, 2, 3. Tahun 2023 suara masih kira Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Sampai semua rencana yang mulia jadi sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, apa yang kami katakan, kami percaya Tuhan, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Namamu terus ditinggikan Tuhan, mengatasi langit, mengatasi bumi. Dalam nama Yesus, terima kasih dah hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Roh kecelakaan dan maut kami kepaskan, takjurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat yang tidak datang, Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah pulihkan keluarga kami yang sakit, keluarga kami yang kami doakan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Berkat dari Tuhan Allah Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel dan Allah Indonesia, Bapa yang kekal, menjadi bagian kita semua. Kita tetap sehat, semakin kuat. Apa yang Tuhan berbuat atas hidupmu, kita terus mengenangnya. Terus engkau diberikan rasa lapar dan haus, terus mengejar hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin. Amin, amin.